adalah kisah Carlo Ponzi atau yang lebih dikenal dengan Charles Ponzi. Bukan prestasi yang membanggakan, namanya dikenal sebagai penipu ulung asal Italia. Dulu, ayah dan ibu Ponzi hidup di lingkungan kaya. Namun, semua itu sirna setelah Charles lahir. Sejak kecil, Charles udah menunjukkan bibit-bibit kriminal, seperti mencuri. Beranjak dewasa, Charles memutuskan untuk pindah ke Boston di tahun 1903. Sebelum dikenal sebagai pelopor investasi bodong, Charles pernah bekerja serabutan, mulai dari buruh pabrik, sales asuransi, tukang reparasi mesin jahit, sampai jadi pengamen. Sayangnya, bank tempat ia bekerja bangkrut dan membuat Charles kembali ke dunia kriminal. Dia pernah dipenjara selama 3 tahun atas kasus pemalsuan, lalu kembali lagi ditahan selama 2 tahun karena kasus penyelundupan imigran gelap. Bebas dari masa tahanan, Charles memutuskan untuk kembali ke Boston dan menemukan titik baliknya. Sukses mendirikan bisnis ekspor-impor kecil-kecilan, di tahun 1919, Charles menerima surat dari perusahaan Spanyol yang bertanya seputar katalog iklan Amerika. Dalam amplop itu, Charles menemukan International Reply Coupon atau IRC yang bisa ditukar dengan perangko prioritas dan negara lain. Dari sinilah Charles melihat ada kesempatan buat cuan besar. Jadi dia beli IRC dari suatu negara buat ditukar dengan perangko dari negara lain. Dalam kurun waktu setahun, keuntungan Charles dari job ini sampai 400%. Nggak berpuas diri, Charles mulai menjalani skema piramida dengan sasaran yang lebih besar. Pada Januari 1920, Charles mendirikan Securities Exchange Company. Dari sinilah skema Ponzi dimulai. Charles menjanjikan keuntungan investasi sampai dengan 50% dalam waktu 90 hari. Karena Charles ini pintar banget komunikasi, dia berhasil menggait 18 orang pertama buat jadi investor dengan nilai investasi $1.800. Dana yang dipakai buat investor harusnya dipakai buat beli IRC. Tapi Charles justru pakai dana dari investor baru buat bayar investor lama. Hanya selang 7 bulan, kekayaan bersih Charles mencapai $8,5 juta. Namun, skema penipuan itu mulai terendus usai Boston Post melakukan investigasi khusus terkait perusahaan Charles. Beragam temuan dari surat kabar itu otomatis bikin Securities Exchange Company terguncang. Dan gak ada lagi nih investor yang mau suntik dana. Hanya dalam beberapa hari setelahnya, Charles Ponzi ditangkap dengan 86 dakwaan terkait penipuan dan penggelapan uang. Ia pun divonis 14 tahun penjara dan kemudian dideportasi ke Italia pada tahun 1934 dan meninggal dunia di Brasil pada tahun 1949. Modus money game dengan skema Ponzi ini emang bahaya banget. Banyak masyarakat yang tertipu janji return tinggi yang sebenarnya juga nggak make sense.